Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Mizan Story dimanapun kalian berada. Semoga sehat selalu dan semoga harimu menyenangkan. Kisah ini diambil beberapa waktu lalu. Bayangkan, 90 menit penuh perjuangan, Timnas Indonesia bertarung mati-matian di kualifikasi Piala Dunia. Gol semata wayang dari Ole Romeni di menit ke-26 membawa kemenangan, tapi momen paling menggetarkan justru terjadi setelah peluit panjang berbunyi. Ketika seluruh stadion terdiam, Niken Salindri naik ke panggung dan mulai menyanyikan "Tanah Airku". GBK pun bergema. Ribuan supporter, pemain, bahkan pelatih Patrick Kluivert tak kuasa menahan air mata. Apakah ini awal kebangkitan Garuda? Saksikan momen paling emosional dalam sejarah sepak bola Indonesia. Tonton sampai habis. Langit Jakarta tampak gelap meski waktu baru menunjukkan pukul 7 malam. Ribuan supporter mulai memenuhi Gelora Bung Karno, membentuk lautan merah putih yang bergelombang seiring nyanyian mereka. Terompet, genderang, dan suara yel-yel bergemuruh di udara, menciptakan atmosfer yang lebih mirip medan pertempuran daripada stadion sepak bola. Ini bukan sekadar pertandingan biasa. Ini adalah kualifikasi Piala Dunia, laga yang akan menentukan nasib timnas Indonesia. Di pinggir lapangan, Patrick Kluivert berdiri dengan tangan terlipat di dada, matanya tajam menatap ke tengah lapangan. Ia tahu, malam ini akan menjadi malam yang panjang. Di sisi lain, Alex Pastor berjalan mondar-mandir dengan wajah tegang, berusaha membaca gerakan pemain Bahrain yang sedang melakukan pemanasan. Mereka akan bermain agresif sejak awal, bisiknya pada Kluivert. Mantan striker legendaris Belanda itu hanya mengangguk, ekspresinya tetap datar. Tapi di dalam dadanya, darahnya berdesir. Ini adalah pertandingan perdananya sebagai pelatih Indonesia, dan ia tidak ingin mengecewakan jutaan pasang mata yang kini tertuju padanya. Sementara itu, di ruang ganti, suasana lebih sunyi. Marten Paes menarik napas dalam-dalam, mengencangkan sarung tangannya sebelum menatap ke arah 3 bek di depannya, Jay Izzes, Rizky Ridho, dan Justin Hubner. "Kita tak boleh lengah sedetik pun," katanya dengan suara berat. Di sebelahnya, Kevin Dix dan Verdonk saling memberi tos, menyadari peran besar mereka sebagai benteng pertahanan di kedua sisi lapangan. Di tengah ruangan, Marcelino Ferdinand duduk diam dengan kepala menunduk. Keringat sudah membasahi dahinya, meski pertandingan belum dimulai. Ia menggenggam jerseinya erat-erat, berusaha meredam detak jantungnya yang berdegup kencang. Tom Haye duduk di sebelahnya, menepuk pundaknya dengan penuh keyakinan. "Ini adalah panggungmu, Marcel," bisiknya. Joey Pelupesi mengangguk setuju, sementara Ragnar Oratmangun dan Ole Romeni sudah berdiri di dekat pintu, menunggu aba-aba untuk masuk ke lapangan. Saat pemain mulai keluar dari lorong, suara supporter menggema semakin dahsyat. Cahaya sorot stadion membelah kegelapan, menyoroti para pahlawan yang berjalan menuju medan perang. Bendera merah putih berkibar di tribun, sementara ribuan tangan terangkat tinggi, menggenggam harapan yang begitu besar. Teriakan, "Garuda di dadaku!" mengguncang stadion, membuat bulu kuduk berdiri. Di bangku cadangan, Patrick Kluivert menarik napas panjang. Ia menatap para pemainnya, lalu menoleh ke langit Jakarta yang gelap. "Saatnya membuat sejarah," gumamnya. Peluit tanda kick-off hampir ditiup, dan malam itu, Gelora Bung Karno bukan hanya menjadi stadion sepak bola, ia telah menjelma menjadi panggung sebuah kisah yang akan dikenang selamanya. Peluit panjang dari wasit berkebangsaan Jepang itu akhirnya terdengar, menandai dimulainya duel hidup dan mati di Gelora Bung Karno. Suasana di stadion berubah drastis, supporter yang tadi bernyanyi kini menahan napas, mata mereka terpaku pada bola yang mulai bergerak di kaki para pemain. Bahrain langsung mengambil inisiatif serangan. Mereka bermain agresif, mencoba menekan pertahanan Indonesia sejak menit pertama. Seorang gelandang Bahrain mengirim umpan panjang ke sayap kanan, memaksa Justin Hubner berlari cepat untuk mengantisipasi pergerakan lawan. Dengan satu tackle presisi, Hubner berhasil merebut bola dan langsung mengopernya ke Marcelino yang berdiri di tengah lapangan. Marcelino menerima bola dengan tenang, tapi dalam hitungan detik, dua pemain Bahrain sudah mengepungnya. Ia harus berpikir cepat. Dengan satu gerakan tipuan, ia melepaskan diri dari kawalan dan mengirim umpan pendek ke Tom Haye. Gelandang naturalisasi asal Belanda itu tak perlu berpikir lama. Dengan visi permainannya yang tajam, ia langsung melepaskan umpan terobosan ke sisi kiri lapangan, di mana Verdonk sudah berlari menusuk pertahanan Bahrain. Stadion bergemuruh. Serangan balik cepat ini bisa menjadi peluang emas.
Verdong menggiring bola dengan kecepatan luar biasa, menghindari tackle lawan sebelum mengirim umpan silang ke kotak penalti. Di sana, Ragnar Oratmangun dan Ole Romeni sudah bersiap. Bola meluncur deras, namun seorang bek Bahrain berhasil menyundulnya keluar sebelum bisa dijangkau Romeni. Sorakan kecewa terdengar dari tribun, tetapi Kluivert hanya tersenyum tipis di pinggir lapangan. Ia tahu, timnya mulai menemukan ritme permainan. Bahrain tak tinggal diam, mereka kembali membangun serangan dengan umpan-umpan pendek cepat, mencoba mengoyak lini tengah Indonesia. Namun, Joey Pelupesi tampil sebagai perisai kokoh. Dengan tackle keras namun bersih, ia merebut bola dari kaki gelandang Bahrain, lalu mengopernya kembali ke Marcelino. Pemain muda berbakat itu mengangkat kepala, melihat celah di lini pertahanan lawan, dan mulai menggiring bola ke depan. Saat melewati garis tengah, Marcelino melihat pergerakan oleh Romeni yang mulai berlari mencari ruang. Tanpa ragu, ia mengirimkan umpan terobosan brilian melewati dua bek Bahrain. Bola meluncur cepat, membelah pertahanan lawan dengan sempurna. Romeni membaca arah bola dengan sempurna, mengejarnya dengan sprint penuh tenaga. Stadion mulai menahan napas. Ini adalah momen emas yang ditunggu-tunggu. Di dalam kotak penalti, Romeni hanya berhadapan dengan kiper Bahrain yang maju untuk menutup ruang tembak. Tanpa kehilangan fokus, striker berdarah Belanda Indonesia itu menyiapkan langkahnya. Dengan satu sentuhan dingin, ia mendorong bola sedikit ke samping sebelum melepaskan tembakan keras ke sudut kanan gawang. Gol! Gelora Bung Karno meledak. Supporter melompat dari kursi mereka, meneriakkan nama oleh Romeni dengan penuh kegilaan. Pemain Indonesia berhamburan merayakan gol pertama mereka di laga ini. Patrick Kluivert mengepalkan tinjunya ke udara, sementara di tribun, beberapa supporter tak kuasa menahan air mata haru. Di tengah hiruk-pikuk selebrasi, satu hal menjadi jelas, tim ini telah membuktikan bahwa mereka bukan sekadar peserta, tetapi pejuang sejati yang siap membawa Garuda terbang tinggi. Bola masih menggetarkan jaring gawang Bahrain ketika Ole Romeni berlari ke tepi lapangan, mengepalkan tangan ke udara dengan ekspresi penuh gairah. Ragnar Oratmangun, Marcelino, dan Tom Haye segera menyusulnya, merangkulnya dalam euforia yang tak terbendung. Supporter di tribun histeris, menyalakan flare dan membentangkan spanduk bertuliskan, Garuda pantang mundur. Dari pinggir lapangan, Patrick Kluivert bertepuk tangan sambil mengangguk puas, strateginya berhasil. Di sisi lain lapangan, pemain Bahrain tampak frustasi. Kapten mereka berteriak ke arah rekan setimnya, meminta agar mereka tetap fokus. Namun, tatapan mereka kosong, seolah-olah belum percaya bahwa mereka baru saja kecolongan lewat serangan yang begitu cepat dan mematikan. Pelatih Bahrain, berdiri di pinggir lapangan, gestur tangannya menunjukkan kekhawatiran. Mereka tahu, ini bukan Indonesia yang dulu. Tim ini lebih berbahaya, lebih terorganisir, dan lebih lapar akan kemenangan. Pertandingan kembali dimulai dengan Bahrain mencoba merespons dengan serangan balik cepat. Gelandang mereka mengirim umpan panjang ke arah striker andalan mereka yang sudah berlari ke dalam kotak penalti Indonesia. Namun, Jay Izes tak tinggal diam. Dengan lompatan tinggi dan sundulan presisi, ia memotong bola sebelum sempat dijangkau oleh lawan. Sorak-sorai penonton kembali menggema. Mereka tahu betul, pertahanan Indonesia malam ini adalah benteng yang tak mudah ditembus. Sementara itu, Marten Paes tetap siaga di bawah mistar. Kiper naturalisasi ini berdiri dengan posisi yang sempurna, matanya tak lepas dari pergerakan lawan. Ketika Bahrain mendapatkan tendangan bebas dari jarak berbahaya, seluruh stadion menahan napas. Wasit meniup peluit, pemain Bahrain mengambil ancang-ancang dan melepaskan tendangan melengkung yang mengarah ke sudut kanan gawang. Paes terbang, dengan refleks luar biasa, ia menepis bola keluar. Gemuruh di GBK semakin menggila. Waktu terus berjalan, Bahrain semakin putus asa dan mulai bermain keras. Beberapa kali Marcelino Ferdinand dan Verdong menerima tackle brutal dari lawan, memaksa wasit untuk mengeluarkan kartu kuning. Patrick Kluivert dan Alex Pastor mulai berdiskusi di pinggir lapangan, mempertimbangkan apakah mereka harus mengubah strategi untuk mempertahankan keunggulan ini atau justru menambah daya serang agar bisa mengunci kemenangan lebih cepat. Di tengah kepanikan Bahrain, Indonesia justru semakin percaya diri. Setiap operan yang dilakukan Marcelino, Haye, dan Pelupesi terasa lebih mengalir, lebih tajam. Kevin Dix yang bermain sebagai bek sayap terus naik membantu serangan, memberikan umpan-umpan berbahaya yang memaksa pertahanan Bahrain bekerja ekstra keras. Namun,
Skor masih bertahan 1-0. Saat wasit meniup peluit tanda akhir babak pertama, Indonesia masih unggul. Para pemain berjalan ke ruang ganti dengan penuh semangat, sementara supporter tak berhenti bernyanyi. Namun, di balik kegembiraan ini, semua tahu bahwa pertarungan belum selesai. Bahrain pasti akan tampil lebih agresif di babak kedua, dan Indonesia harus siap untuk bertahan dengan sekuat tenaga. Malam ini, GBK bukan hanya tempat pertandingan, ini adalah arena peperangan di mana Garuda harus membuktikan bahwa mereka layak berada di panggung dunia. Peluit babak kedua ditiup, dan seperti yang sudah diprediksi, Bahrain langsung tancap gas. Mereka tak ingin pulang dengan tangan kosong. Sejak menit pertama, tekanan demi tekanan dilancarkan ke lini pertahanan Indonesia. Serangan mereka semakin agresif, seolah tak ingin memberi ruang sedikit pun bagi Garuda untuk bernapas. Di bangku cadangan, Patrick Kluivert berdiri dengan ekspresi tegang, memberi isyarat kepada anak asuhnya untuk tetap tenang dan menjaga fokus. Jay Izzes, Rizky Ridho, dan Justin Hubner tampil sebagai benteng yang nyaris tak bisa ditembus. Setiap kali Bahrain mencoba menusuk dari tengah, Pelupesi dengan sigap memotong umpan, menghalangi playmaker lawan untuk menciptakan peluang berbahaya. Namun, Bahrain tak menyerah. Mereka mengalihkan serangan ke sisi sayap, mencoba mengeksploitasi celah di lini pertahanan Indonesia. Disinilah Kevin Dix dan Verdonk menunjukkan kelasnya. Keduanya tak kenal lelah naik turun lapangan, menghadang setiap umpan silang yang berusaha dikirim ke kotak penalti. Menit ke-57, ketegangan mencapai puncaknya. Bahrain mendapatkan tendangan sudut setelah Jay Izzes membuang bola keluar demi mengamankan gawang Indonesia. Ribuan supporter menahan napas saat seorang pemain Bahrain melangkah ke sudut lapangan, bersiap mengirim umpan ke dalam kotak penalti. Bola melayang di udara, para pemain melompat berebut duel udara. Dalam kekacauan, seorang pemain Bahrain berhasil menyundul bola ke arah gawang. Namun, Marten Paes tak tinggal diam. Dengan refleks luar biasa, ia melompat ke sisi kanan dan menepis bola dengan ujung jarinya. Bola masih liar, bergulir ke arah penyerang Bahrain yang bersiap menendang bola pantul. Dalam sepersekian detik, Rizky Ridho meluncur dengan tackle sempurna, membuang bola sejauh mungkin sebelum sempat ditembak ke gawang kosong. GBK bergema, supporter bersorak seakan Indonesia baru saja mencetak gol kedua. Para pemain Bahrain tampak frustrasi, mereka mulai kehilangan kesabaran. Pertandingan semakin panas, Bahrain menaikkan tempo permainan, namun justru itu menjadi bumerang bagi mereka. Beberapa kali mereka kehilangan bola akibat pressing ketat dari Tom Haye dan Marcelino Ferdinand. Bahkan, di menit ke-71, Indonesia hampir menggandakan keunggulan saat Ragnar Oratmangun berhasil mencuri bola dan melakukan sprint ke dalam kotak penalti. Sayangnya, tendangan mendatarnya masih bisa ditepis kiper Bahrain. GBK kembali berteriak kecewa, tetapi mereka tahu Garuda masih berjuang dengan segenap jiwa. Waktu terus berjalan, namun Bahrain semakin putus asa. Mereka mulai melakukan pelanggaran keras, mencoba memecah konsentrasi para pemain Indonesia. Namun, Jay Izzes dan Justin Hubner tetap tenang, membaca pergerakan lawan dengan cerdas dan tidak terpancing emosi. Di bangku cadangan, Kluivert mengepalkan tinjunya, bangga melihat bagaimana timnya bertahan dengan disiplin luar biasa. Peluit panjang pun akhirnya berbunyi. Indonesia menang 1-0. Para pemain saling berpelukan, beberapa bahkan berlutut di lapangan, mengangkat tangan ke langit, seakan tak percaya telah melewati ujian yang begitu berat. GBK meledak dalam euforia yang tak terbendung. Para supporter bernyanyi, merayakan kemenangan ini dengan kebanggaan yang membara. Namun, di balik semua ini, satu hal yang pasti, malam ini, Timnas Indonesia telah menunjukkan kepada dunia bahwa Garuda benar-benar telah bangkit. Begitu peluit panjang ditiup, para pemain Indonesia langsung berhamburan ke tengah lapangan. Beberapa pemain jatuh berlutut, menutup wajah dengan kedua tangan, seakan tak percaya bahwa mereka baru saja menuntaskan salah satu pertandingan paling dramatis dalam sejarah sepak bola Indonesia. Jay Izzes merangkul Marten Paes, keduanya tersenyum lelah, mata mereka berkaca-kaca. Di sisi lain, Marcelino Ferdinand berdiri di tengah lapangan, menatap tribun yang bergemuruh dengan mata penuh emosi. Ini bukan hanya kemenangan, ini adalah bukti bahwa mereka layak berada di panggung dunia. Di pinggir lapangan, Patrick Kluivert memeluk Alex Pastor, senyum lebar terukir di wajahnya. Ia tahu, malam ini bukan sekadar 3 poin.
Malam ini adalah pernyataan kepada dunia bahwa Indonesia bukan lagi tim yang bisa diremehkan. Ribuan supporter di GBK tidak berhenti bernyanyi, suara mereka menggema ke seluruh penjuru stadion, membentuk gelombang semangat yang seakan tak terbendung. Tiba-tiba, dari sudut stadion, terdengar suara speaker berbunyi, memperkenalkan sosok yang akan membuat malam ini semakin magis. Hadirin sekalian, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Tanah Airku yang akan dipimpin oleh Niken Salindri. Seketika, stadion yang tadinya penuh sorak-sorai berubah menjadi lautan emosi. Ribuan supporter yang tadinya melompat-lompat kini berdiri tegak, mata mereka tertuju ke satu titik, panggung kecil di sisi lapangan, tempat Niken Salindri berdiri dengan kebaya merah yang anggun. Saat nada pertama mengalun, suasana berubah drastis. GBK yang tadinya penuh kegaduhan kini sunyi, hanya menyisakan suara lembut Niken yang mulai melantunkan bait pertama lagu, Tanah Airku. Suaranya jernih, penuh penghayatan, menusuk langsung ke hati setiap orang yang mendengarnya. Para pemain, yang masih berdiri di lapangan, tak kuasa menahan haru. Marcelino Ferdinand terlihat menyeka air mata, sementara Ole Romeni menatap ke tribun dengan mata berkaca-kaca. Saat lagu memasuki bait kedua, suara supporter mulai ikut menyatu. Pelan, lalu semakin keras, hingga akhirnya seluruh stadion menyanyikan lagu kebangsaan dengan penuh penghayatan. Pemandangan ini begitu menggetarkan, ribuan orang dengan tangan di dada, menyanyikan lagu tentang cinta tanah air dengan suara yang menggema ke seluruh langit Jakarta. Beberapa pemain Bahrain yang masih di lapangan tampak terpana, tak menyangka akan menyaksikan momen seikonik ini. Ketika lagu mencapai puncaknya, beberapa supporter terlihat menangis, menyeka air mata mereka dengan syal merah putih yang melilit di leher. Di tribun, seorang ayah merangkul anaknya yang masih kecil, membisikkan sesuatu di telinganya, seakan ingin memastikan bahwa anaknya akan selalu mengingat malam bersejarah ini. Di bangku cadangan, Patrick Kluivert menatap ke langit, tersenyum tipis, menyadari bahwa ia kini telah menjadi bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar sepak bola. Lagu berakhir, namun suaranya terus menggema di hati semua yang hadir. Malam itu, di bawah cahaya stadion yang masih bersinar terang, Gelora Bung Karno bukan hanya menjadi saksi kemenangan Indonesia di atas lapangan, tetapi juga menjadi saksi dari sesuatu yang jauh lebih berharga, cinta, kebanggaan, dan harapan yang akan terus membakar semangat Garuda untuk terbang lebih tinggi. Saat gema terakhir lagu, Tanah Airku, perlahan menghilang di udara, suasana di Gelora Bung Karno masih terasa magis. Ribuan supporter berdiri diam sejenak, seolah tak ingin momen ini berlalu begitu saja. Mata mereka masih berkaca-kaca, dada mereka bergetar oleh emosi yang meluap. Beberapa pemain Indonesia tampak terseduh, menutup wajah mereka dengan tangan, merasakan sesuatu yang lebih besar dari sekadar kemenangan. Di tengah lapangan, Marcelino Ferdinand masih terpaku, tangannya gemetar. Ia mengangkat wajah ke tribun, melihat lautan merah putih yang begitu besar. Air matanya jatuh tanpa bisa dibendung. Ini bukan sekadar pertandingan, ini adalah mimpi yang selama ini ia kejar, mimpi yang kini nyata di hadapan matanya. Di tribun VIP, keluarganya ikut larut dalam emosi, bangga melihat anak mereka menjadi bagian dari sejarah. Patrick Kluivert berjalan perlahan menuju para pemainnya. Ia bukan lagi legenda sepak bola Belanda di mata mereka, tapi seorang pelatih yang kini telah menyatu dengan tim ini. Ia menepuk pundak Marcelino, lalu merangkul Ole Romeni dan Ragnar Oratmangun, yang masih terisak di tengah lapangan. "Kalian luar biasa," bisiknya. "Bukan hanya karena kalian menang, tapi karena kalian bermain dengan hati." Di sisi lain, Jay Izzes dan Justin Hubner saling merangkul, menatap tribun dengan mata penuh kebanggaan. Mereka telah memilih Indonesia sebagai tanah air mereka, dan malam ini, mereka merasa diterima sepenuhnya. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi pertanyaan. Mereka adalah bagian dari Garuda, bagian dari kisah besar yang akan dikenang selamanya. Marten Paes berdiri di depan gawang, melihat sekelilingnya, menyadari bahwa keputusan untuk membela merah putih adalah salah satu hal terbaik dalam hidupnya. Niken Salindri masih berdiri di panggung kecilnya, tersenyum haru melihat reaksi para pemain dan supporter. Ia tahu, malam ini ia telah menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Dengan suara dan hatinya, ia telah menyatukan jutaan orang dalam satu emosi yang sama. Saat ia melangkah turun, beberapa pemain menghampirinya, mengucapkan terima kasih dengan mata yang masih basah. Di tribun,
seorang pria tua menggenggam syal merah putihnya erat-erat. Matanya memandang ke lapangan dengan penuh kebanggaan. "Kita sudah terlalu lama menunggu momen seperti ini," gumamnya dengan suara bergetar. Di sampingnya, seorang anak muda merekam semuanya dengan ponselnya, memastikan bahwa generasi berikutnya akan melihat dan mengingat malam ini. Saat para pemain berjalan menuju ruang ganti, mereka tidak hanya membawa kemenangan, tetapi juga sesuatu yang jauh lebih berarti, keyakinan bahwa Indonesia bisa lebih besar, lebih kuat, dan lebih berani. Malam itu, Gelora Bung Karno bukan hanya menjadi stadion, tetapi menjadi saksi dari sebuah kebangkitan yang akan dikenang selamanya. Di lorong stadion menuju ruang ganti, suasana masih dipenuhi emosi yang membuncah. Beberapa pemain masih menyeka air mata haru, sementara yang lain saling berpelukan dengan erat. Ole Romeni menoleh ke belakang, melihat tribun yang masih bergemuruh dengan lagu-lagu kemenangan. Ia menghela napas panjang, membiarkan dirinya meresapi momen yang baru saja terjadi. Di sebelahnya, Marcelino Ferdinand menepuk dadanya, seakan berjanji pada dirinya sendiri bahwa ini baru permulaan. Saat mereka memasuki ruang ganti, Patrick Kluivert berdiri di tengah ruangan. Ia menatap satu persatu pemainnya, memastikan mereka semua menyadari betapa berharganya momen ini. "Dengar," katanya dengan suara yang sedikit bergetar, "malam ini kita tidak hanya memenangkan pertandingan. Kita telah memenangkan hati jutaan orang di luar sana. Kalian telah menunjukkan bahwa Indonesia bukan lagi tim yang bisa diremehkan." Ruangan itu meledak dalam sorak-sorai. Joey Pelupesi mengepalkan tangan, Jay Izes berteriak penuh semangat, dan Marten Paes menepuk dadanya dengan bangga. Namun, di balik euforia, semua tahu bahwa perjalanan belum selesai. Kualifikasi Piala Dunia masih panjang, tantangan yang lebih besar menanti di depan. Patrick Kluivert berjalan mendekati papan strategi di dinding, di mana jadwal pertandingan berikutnya sudah tertempel. "Ini baru awal," katanya sambil menunjuk papan itu. "Kita tidak bisa berhenti di sini. Kita harus lebih kuat, lebih lapar, dan lebih siap untuk laga-laga berikutnya." Di tribun, ribuan supporter masih enggan meninggalkan stadion. Mereka terus bernyanyi, seakan ingin memperpanjang malam penuh keajaiban ini. Beberapa dari mereka mengangkat syal merah putih ke langit, sementara yang lain merekam momen ini untuk dikenang selamanya. Di tengah lautan manusia itu, seorang anak kecil berdiri di pundak ayahnya, matanya berbinar melihat pahlawan-pahlawan baru yang telah memberikan harapan bagi bangsa. "Ayah," katanya dengan suara polos, "aku ingin jadi seperti mereka suatu hari nanti." Sementara itu, di ruang konferensi pers, wartawan dari berbagai negara sudah menunggu. Kluivert, Marcelino, dan Marten Paes melangkah masuk dengan kepala tegak. Saat sesi tanya-jawab dimulai, seorang jurnalis asing bertanya dengan nada skeptis, "Apakah Anda benar-benar yakin Indonesia bisa melaju lebih jauh?" Patrick Kluivert hanya tersenyum, lalu berkata, "Tanyakan itu lagi setelah kami menyelesaikan perjalanan kami." Garuda baru saja mulai terbang. Di luar stadion, langit Jakarta masih diterangi oleh kembang api yang meledak satu persatu. Jalanan dipenuhi supporter yang bersorak, melantunkan lagu kebangsaan dengan penuh kebanggaan. Malam ini bukan sekadar kemenangan. Ini adalah awal dari sebuah era baru. Para pemain tahu, beban harapan ada di pundak mereka, tetapi mereka siap menerimanya. Saat bas tim mulai bergerak meninggalkan stadion, seorang pemain menempelkan tangannya di jendela, melihat ribuan orang yang masih bersorak untuk mereka. "Kita harus kembali ke sini," gumamnya. "Dan saat itu terjadi, kita harus membawa sesuatu yang lebih besar dari sekadar kemenangan." Malam itu, janji untuk masa depan telah terucap. Dan Garuda, kini benar-benar siap untuk terbang lebih tinggi. Bas timnas, melaju perlahan meninggalkan Gelora Bung Karno, melewati ribuan supporter yang masih bernyanyi di sepanjang jalan. Dari dalam bas, para pemain menatap keluar jendela, melihat wajah-wajah penuh harapan yang mereka tinggalkan malam itu. Marcelino Ferdinand menyandarkan kepalanya ke kaca, mengingat kembali sorakan supporter yang menggema saat ia memberi asis kepada Ole Romeni. Ia tersenyum kecil, tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa tugas mereka belum selesai. Patrick Kluivert berdiri di depan bas, menghadap ke seluruh pemainnya. "Dengar baik-baik," katanya dengan nada serius. "Malam ini kita telah membuat sejarah, tetapi sejarah tidak berhenti di sini. Kita tidak bisa puas hanya dengan satu kemenangan. Kita harus terus melangkah, terus berkembang, karena jalan menuju Piala Dunia masih panjang."
Suasana di dalam bus hening, semua pemain mendengarkan dengan penuh perhatian. Mereka tahu bahwa pertempuran yang lebih besar menanti di depan. Di sudut bus, Jay Ises dan Justin Hubner berbincang dalam bahasa Belanda, mendiskusikan bagaimana mereka bisa semakin menyatu dengan gaya bermain tim. Joey Pelupesi yang duduk di dekat mereka ikut menimpali, membicarakan bagaimana lini tengah bisa lebih efektif dalam mengatur tempo permainan. Kevin Dix dan Verdonk, yang sepanjang pertandingan tadi bekerja keras menjaga sisi sayap, tertawa kecil, berbicara tentang bagaimana atmosfer GBK membuat mereka merinding sepanjang laga. Namun, di tengah kebanggaan yang mereka rasakan, ada satu hal yang terus terngiang di benak mereka, pertandingan berikutnya. Bahrain hanyalah awal, lawan-lawan yang lebih berat menunggu di fase berikutnya, dan mereka harus bersiap menghadapi tantangan yang jauh lebih besar. Marten Paes mengepalkan tangannya, mengingat bagaimana ia harus berjuang mati-matian menyelamatkan gawangnya. Kita harus lebih kuat, bisiknya. Di luar bus, Jakarta masih terjaga. Di rumah-rumah, di kafe-kafe, di setiap sudut kota, orang-orang masih membicarakan pertandingan ini. Media sosial dipenuhi cuplikan aksi para pemain, terutama momen ketika Niken Salindri menyanyikan "Tanah Airku", dan seluruh stadion larut dalam emosi. Tagar-tagar Garuda Bangkit dan tagar Indonesia ke Piala Dunia menjadi trending nomor 1. Semua orang kini percaya, Indonesia bukan lagi tim yang hanya sekadar berpartisipasi. Indonesia adalah tim yang siap bersaing di level tertinggi. Saat bus tim tiba di hotel, para pemain turun dengan langkah tegap. Kelelahan terlihat di wajah mereka, tetapi semangat masih membara di mata mereka. Sebelum masuk ke kamar masing-masing, Marcelino mengangkat tangannya dan berkata, "Besok kita kembali latihan." Kita belum selesai. Semua pemain mengangguk, memahami bahwa perjuangan ini baru saja dimulai. Malam itu, langit Jakarta dipenuhi cahaya kembang api, seolah memberi penghormatan pada para pahlawan yang baru saja mengukir sejarah. Namun bagi mereka, ini bukan akhir. Ini adalah awal dari perjalanan yang lebih besar, perjalanan yang akan membawa Garuda menuju langit tertinggi, menuju Piala Dunia. Malam itu, langit Jakarta menjadi saksi sejarah baru. Timnas Indonesia tidak hanya meraih kemenangan, tetapi juga menyalakan kembali api semangat dan kebanggaan dalam hati jutaan rakyatnya. Sorak-sorai supporter masih menggema di jalanan, lagu "Tanah Airku" yang dinyanyikan oleh Niken Salindri terus terngiang, dan air mata kebahagiaan mengalir dari para pemain yang menyadari bahwa mereka bukan sekadar atlet, mereka adalah simbol harapan bangsa. Namun, perjalanan belum selesai. Kualifikasi Piala Dunia masih panjang, lawan-lawan yang lebih kuat sudah menunggu. Patrick Kluivert dan para pemain tahu bahwa tantangan sesungguhnya baru saja dimulai. Mereka harus lebih kuat, lebih berani, dan lebih siap. Karena kini, seluruh negeri telah percaya bahwa Garuda bisa terbang lebih tinggi. Di balik kemenangan ini, ada janji yang terpatri di hati setiap pemain, janji untuk terus berjuang, untuk tidak menyerah, dan untuk membawa Indonesia ke panggung dunia. Dan malam ini, mereka tidak hanya memenangkan pertandingan, mereka telah memenangkan hati seluruh bangsa. Ayo terus dukung Timnas Indonesia, karena perjuangan belum selesai, dan Garuda akan terus terbang menuju langit tertinggi. Cerita ini merupakan fiksi belaka dan dibuat untuk hiburan semata. Nama pemain, pelatih, serta kejadian dalam cerita ini berdasarkan imajinasi dan tidak mencerminkan kejadian nyata. Video ini tidak berafiliasi dengan PSSI, FIFA, atau pihak resmi lainnya. Segala kesamaan dengan kejadian nyata hanyalah kebetulan belaka. Jika ada pihak yang merasa keberatan, silakan hubungi kami untuk penyelesaian lebih lanjut. Bagaimana perasaan kalian jika momen ini benar-benar terjadi di dunia nyata? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.